Selamat malam saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita berada di Samata House bersama dengan seorang pelukis Ali Fiman Iratama. Pada saat ini Mas Alif tepat merayakan ulang tahunnya yang ke-28 dengan satu suguhan, yakni pameran tunggal lukisan. Nah, pameran tunggal lukisan ini akan diselenggarakan kira-kira sampai 1 bulan, 10 hari. 10 hari, maaf. Sehingga kita akan bisa menikmati apa yang disampaikan oleh Mas Alif Fiman. Mas Alif, Ya. Anda ini aktif melukis, punya 2 putra. Kira-kira kesibukan ini apakah nggak terganggu dengan 2 putra yang masih, putra putri ya, yang masih kecil? Kalau dibilang mengganggu sih tidak sih bro. Malah semangat ya? Malah semangat. Justru mereka, anak-anak saya dan keluarga saya itu menjadi spirit berkesenian saya. Kalau nyonya, istri sangat-sangat mendukung. Mendukung ya? Sangat mendukung sekali. Ya, bagus sekali. Saudara-saudara sekalian, Mas Alif ini tadi sudah saya sebutkan punya 2 orang putra putri. Jadi yang masih lucu-lucu, masih digendong misalnya gitu, sehingga semangat untuk membuat lukisan-lukisannya. Mas Alif, lukisan-lukisan Anda ini kebanyakan ekspresionis, betul? Betul. Jadi bisa dibilang ekspresionis, atau dengan bahasa sekarang itu ada istilah barat itu raw. Ya, Mentah. Jadi apakah ekspresionis itu menurut Anda? ekspresionis bagi saya itu bukan melukis secara cepat yang seperti diketahui banyak orang. Jadi ekspresionis itu bagi saya lebih ke ekspresi, bagaimana kita mengekspresikan suatu peristiwa ataupun mengekspresikan apa yang kita alami saat itu. Jadi lebih ke situ kalau saya, bukan ekspresionis itu melukis dengan cepat sehari selesai, bukan. Jadi lebih ke bagaimana kita menyikapi dengan peristiwa-peristiwa itu menjadikan sebuah karya yang sangat sangat dalam. Jadi kalau begitu satu lukisan yang besar seperti ini, kira-kira berapa meter kali berapa meter ini, itu butuh waktu berapa hari? Tergantung mood kalau saya. Tergantung. Iya. Jadi ada yang besar itu 3 hari, ada juga yang 1 hari jadi. Ya. Jadi tergantung mood kita. Nah, saya akan mengembangkan lebih dalam. Kira-kira sekian banyak, ada berapa lukisan yang Anda pamerkan? Yang saya pamerkan ini kurang lebih 30-an. 30 lukisan. karya, ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, hakikat atau makna atau tujuan Anda untuk pameran lukisan tunggal. Ini pameran tunggal pameran tunggal yang ketiga ya? Iya. Jadi yang pertama dulu di Prabangkara, Taman Budaya Jawa Timur. Yang kedua di Kolaboratif Space. Terus ini yang ketiga di sini. Ya, gimana? Pameran tunggal yang kali ini saya mengusung tajuk Sujud Syukur. Jadi tajuk ini saya ambil kebetulan ada momen hari lahir saya. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi 29 Januari. Januari, benar. Jadi yang kedua itu sujud syukur itu jadi sujud syukur itu
sebenarnya apa ya? Larinya ke sana. Konsep hidup, benar. Jadi nama saya itu di sosial media itu saya ganti sujud syukur. Oh, 4 tahun yang lalu. Iya. Iya, jadi nama asli saya itu Alifiman Eratama. Ah. Saya ganti 4 tahun yang lalu itu dengan nama sujud syukur sebagai branding, sebagai brand dari ruang kesenian saya. Lambat laun proses berjalan, waktu terus berjalan, sehingga nampaknya Tuhan itu merespon. Jadi nampaknya Tuhan itu merespon. Ya, ya. Kalau saya membacanya seperti ini, merespon, benarkah kamu ini menamai dirimu sujud syukur? Coba saya tes, nah, semacam itu. Lalu, Apakah Anda seorang yang sujud syukur? Atau hanya cuma nama yang Anda gembar-gemborkan? Nah, seperti itu. korelasinya antara sujud syukur dengan lukisan? Tadinya hanya membangun brand. Jadi saya ingin mengganti itu supaya apa ya? Nama saya itu terlalu panjang. Jadi saya ingin memunculkan suatu karakteristik di dalam brand itu tadi. Ya. Sujud syukur. Kalau kita berbicara tentang sujud syukur itu pasti ke atas ya. Iya. Nah, pikiran-pikiran ke atas itu dalam konteks Anda melukis, tentu ada jenjang-jenjang yang harus Anda lalui. Betul. Bisa digambarkan tentang jenjang-jenjang itu? Jadi proses dari nama ke sujud syukur itu mulai saya belajar teknis sebenarnya. Jadi dari dulu itu saya fokus melukis itu 2012. 2012 masuk, mulai belajar teknis, cara melukis yang bagus itu bagaimana sih? Cara melukis secara proporsional, sketsa, itu saya terus lalui. Belajar komposisi warna itu saya lalui. Sehingga masuk ke era di mana ada pendekatan atau pendalaman. Nah, disitulah mulai munculnya sujud syukur itu. Jadi mulai saya itu menggilai sosok Rumi sebenarnya. Jadi Wah, ini dalam sekali ya. Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi. Iya, itu sangat berpengaruh bagi hidup saya. Saya membaca kalau putra Anda juga namanya Jalaluddin Rumi ya? Betul. Jadi putra kedua saya namanya sekali. Jalaluddin Ya. Rumi. Nah, berbicara Jalaluddin Rumi sekarang, apa yang harus Anda serap, Anda teteskan di dalam sebuah karya Anda? Nah, ini tentu ada satu proses yang panjang yang membuat Anda mampu untuk membuat sebuah lukisan yang sebuah rupa. Saya melihat, saya suka. Contoh misalnya di belakang Anda ini tentang apa ya? Kalau Anda hubungkan dengan proses atau konsep Anda yang mulai dari konsepnya Jalaluddin Rumi sampai Jadi Jalaluddin Rumi, saya menyerap konsep hidupnya sebenarnya. Konsep perjalanan Jalaluddin Rumi sebelum menjadi Jalaluddin Rumi, itu yang saya serap. Proses dari dia bukan siapa-siapa sampai menjadi Jalaluddin Rumi. Lah, proses itulah yang saya serap, saya pelajari. Apakah Anda mengalami proses Sisyphus? Ya. Yaitu seorang yang mengangkat batu besar sampai ke bukit, kemudian turun lagi, iya. diangkat lagi. Proses itu masih tetap. Bagus. Anda pernah berbicara tentang filsafatnya Dewa Ruci. Dewa Ruci. Ya. Anda pernah juga
membaca yang namanya Odysseus. Odysseus. Mereka juga menemukan terra incognita, sesuatu hal yang baru. Kira-kira Anda ini membuat sesuatu gebrakan baru nggak? Tentu pikiran-pikiran ini harus masuk di sana. Apa yang bisa Anda sampaikan? Jadi karya-karya saya ini tentu hidup itu selalu berjalan. Kehidupan itu terus bergulir, terus berjalan. Jadi hidup itu bukan esok atau masa lalu, tapi hidup itu saat ini, hari ini. Jadi bagaimana kita itu menyikapi hari ini itu. Jadi kita harus menyikapi hari ini agar kita terus lahir. Jadi karya-karya ini sebenarnya yaitu dari proses perenungan saat itu juga. Saya mau masuk ke pertanyaan tentang lukisan, tetapi saya harus pergi dari sini bersama Anda untuk mampu, ini apa ini makna lukisan, sehingga konsep Anda telah bisa kita serap. Teman-teman yang sini nanti akan bisa itu dan sebagainya. Setuju? Setuju. Baik. Mas Alif, iya. Saya ingin tanya pada Anda, judulnya ini apa? Judulnya ini saya berikan judul Terlahir. Terlahir? Iya. Nah, kayaknya ada hubungannya dengan si kecil. Betul. Baik, saya mau masuk ke dalam. Kalau saya senang, senang saya. Tapi kan kedalamannya saya tidak mengerti. Apa filsafatnya, apa terserah apa ya, Anda silakan. Jadi karya ini terlahir baru sebenarnya, tahun 2022. Beberapa karya yang saya lahirkan di tahun 2022 ini termasuk ini. Meskipun karya ini terlahir di tahun 2022, saya menarik ke belakang untuk melahirkan karya ini. Kenapa? 2 tahun yang lalu, saya seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa Tuhan itu semakin ke dalam, itu nampaknya Tuhan itu memberikan sebuah tes untuk sujud syukur. Karena seperti yang saya bilang tadi, sujud syukur sebagai brand, nampak ke dalam itu sudah tidak ada lagi brand sebenarnya, tidak ada. Yang ada hanya kedalaman. Jadi sujud syukur itu saya yakini sebagai konsep hidup saya, sehingga Tuhan memberikan ujian, memberikan sebuah tes kepada saya. 2 tahun yang lalu anak saya terlahir dengan kondisi kekurangan secara fisik, yaitu terlahir dengan keadaan hidrosefalus. Hidrosefalus itu kan berarti hidro air, sefal dalam bahasa Yunani itu kepala. Jadi kepala yang penuh dengan cairan sebenarnya. Dari situ, tapi sekarang sudah sembuh kan? Alhamdulillah sudah sembuh. Jadi dari situ saya melakukan perenungan. Bisa saja itu ujian, tentu bisa saja itu ujian, tentu bisa saja dari dosa-dosa yang pernah saya lakukan, bisa saja terjadi. Dari situlah proses sujud syukur itu ditempa sebenarnya.
dari mulai diagnosa dokter, dari mulai tekanan dari batin, tekanan mental, tekanan yang datang dari kanan kiri itu menjadi satu sehingga ada power tersendiri. Tapi pada saat itu saya tidak melakukan karya karena saya fokus terhadap anak saya, bagaimana saya bisa memperjuangkan hidupnya. Jadi di tahun-tahun itu tahun-tahun saya tidak ada karya. Untuk karya yang lukisan yang sebesar ini, tapi saya tetap melakukan nulis, coretan drawing tetap ada, dan itu saya juga pamerkan di sini. Saat proses perjuangan itu saya lebih banyak menulis. Yang catatan drawing tadi bisa di-shoot kan ya? Bisa. Jadi ada catatan tulisan seperti ini. Nah, ini kayak teks-teks ini kan juga tulisan dari saat saya mengalami proses tersebut. Saya ulas kembali, saya flashback, saya tulis sebagai karya yang baru. Seperti itu. Karya ini sendiri berbicara tentang proses itu, proses di mana ketika istri saya berjuang melahirkan anak saya. Jadi di sini terlihat guratan sayatan. Sesar. Betul. Jadi proses operasi karena tidak mungkin dilahirkan di jalan lahir karena tentu kepalanya sangat besar. Jadi dokter memilih. Tapi ada yakin bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang? Betul. Kan? Saya yakini bahwasanya Tuhan itu Maha Pengasih juga Maha Penyayang. Mas Alif, selain ini apakah ada ya tematik ya seperti putra Anda ini si Rumi ini, mungkin kita akan bicara ya apa lukisan yang lain. Bisa? Silakan, bisa. Oke, Mas Alif, saya melihat judul ini operasi pemasangan selang, tentu terhadap putra Anda ya. Yeah. Lalu di bawahnya ada sebuah patung, sebuah patung yang kemudian tangannya memegang bonsai hidup asli bonsai. Oke, saya ingin filsafatnya apa ya? Jadi operasi pemasangan selang ini saya melihat dari ketika anak saya itu berjuang. Setelah tadi istri saya yang berjuang memperjuangkan anak saya ketika lahir, maka di karya ini saya ingin memberikan rasa dalam proses perjuangan anak saya ketika dioperasi. Seperti itu. Nah, kalau yang patung ini makna dari sebuah bonsai hidup. Iya. Jadi kenapa kok patung ini ada bonsainya? Dan judul karya ini saya beri judul mendatangkan kebahagiaan. Jadi selepas proses pesakitan will be happiness. Iya, selalu ada kebahagiaan. Seperti itu. Dan bonsai ini seperti halnya sujud syukur. Yang mana dia selalu selalu tumbuh, namun dia tetap kerdil. Jadi ibarat ketika manusia itu sudah berada di puncak, maka baiknya harus kerdil. Maksudnya itu ya, bukan kerdil putranya, enggak. Bukan. Tapi harus merendahkan diri. Betul. Dalam hubungannya dengan lukisan dan patung, ini kreativitasnya apa ya? Lukisan di satu sisi dan patung di satu sisi. Hanya ekspresi aja ya?
Hanya mengekspresikan saja. Hanya mengekspresikan saja. Oke. Saudara, jadi ini bisa kita melihat bagaimana si kecil yang bahasa Jawanya merangkang di tangannya berdua memegang sebuah bonsai yang masih hidup. Nah, inilah yang kemudian dinamakan kebahagiaan, bahwa si kecil ini lahir dengan kekurangan, kemudian menjadi sembuh sekarang dan berbahagialah sekarang. Kita lari kepada konsep yang ortoreta. Oh iya. Oke. Siap. Baik. Saudara, dari sudut ke sudut saya melihat satu pemandangan yang cukup unik, yakni ada satu sketsa atau lukisan yang ditempel atau digarap pada sebuah kertas sembarangan, atau mungkin tempat rokok mungkin. Mas Alif, di belakang Anda ini ada satu potongan atau ini apa maknanya ini? Nomaden. Ya, Pengembara. Jadi dari keseluruhan itu. Karya ini lahir sebenarnya saya ambil dari Rumi. Konsep hidupnya Rumi yaitu pejalan atau pecinta, yang mana dia terus melakukan pengembara untuk proses pendekatan kepada Tuhan, penyatuan kepada Tuhan. Dan di sini saya tulis juga teks, seni bukanlah sesuatu hal yang harus dipikirkan, melainkan seni itu sebuah perjalanan yang sangat panjang. Suatu hal yang tidak perlu dipikirkan. Tidak perlu dipikirkan. Why? Karena apa ya? Kalau kita memikirkan seni itu sendiri, bagi saya itu apa ya? Terlalu banyak, terlalu banyak. Proses kreatifnya Iya, yang perlu. Tapi seni itu yang sudah mengalir aja. Betul. Di dalam seni itu sendiri sebenarnya sebuah perjalanan panjang. Ya, proses kreatif itu sendiri. Saya melihat sebelah sana juga ada semacam potongan-potongan kayak begitu. Sama juga. Ada satu proses di mana saat itu Anda mengalami stuck atau mengalami apa gitu. Saya hanya ingin melakukan apa ya? Ekstrim lah bahasanya. Jadi membuat sebuah karya yang tidak di pigorai atau di kanvas, tapi saya ingin keluar dari sana, mencoba keluar dari sana, merespon hal-hal sederhana seperti dibungkus rokok atau dibungkus yang lain, atau di kertas nota, di kardus. Itu di sisi lain memang saat itu adanya itu, tapi di sisi lain itu saya ingin mencoba hal baru. Jadi ini semacam karya loncatan. Iya, termasuk karya-karya loncatan yang saya lakukan. Baik. Saya justru akan kembali untuk menekuni sebuah lukisan yang di depan ada biru itu sebagai satu pikiran-pikiran yang terakhir. Baiklah, saya melihat satu lukisan di dalam undangan. Ternyata judulnya adalah Terpilih. Tapi menggelitik bagi saya. Lukisan biru ini judulnya Terpilih. Mas Alif, tolong diterjemahkan nih.
Jadi kenapa karya ini saya jadikan cover pameran, cover poster dan undangan dan lain-lain. Itu karya ini adalah karya transisi dari burung gagak tadi ke karya yang anak saya. Nah, jadi proses transisi. Di sini kan ini karya pertama ketika transisi. Kenapa kok saya katakan transisi dan saya berikan judul terpilih? Karena di dalam karya ini ketika lahir itu awal mula diagnosa. Awal mula diagnosa anak saya itu hidrosefalus. Jadi saya meyakini bahwa saya ini seorang ayah yang dipilih Tuhan, dititipkannya oleh anak dengan kekurangan, karena tidak mudah sebenarnya, tidak mudah untuk dititipkan anak yang dengan kekurangan. Jadi saya merespon itu dan melahirkan karya terpilih. Dan ini kan kayak self portrait ya. Betul. Itu self portraitnya siapa ini? Saya. Jadi kebanyakan karya-karya saya itu self portrait, mengekspos diri saya. Karena saya apa ya? Saya selalu melihat ke dalam diri saya sendiri. Karena apa ya, sebagai bahan introspeksi juga. Jadi apapun yang ada di dunia ini, apapun peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta, itu kita kembalikan ke diri kita sendiri. Saya punya prinsip yang seperti itu. Jadi karya-karya saya kebanyakan tentang saya, tentang kehidupan saya. Ya. Ya, makna kehidupan memang demikian ya, harus diekspresikan. Bahkan perlu kiranya orang pasti mengetahui bahwa dengan melihat lukisan ini akan melihat sebuah kehidupan. Ya, betul. Baik. Saudara, kita sampai pada penghujung pertanyaan. Saya masuk ke Mas Alif. Ya. Sebuah pameran tunggal yang sedemikian. Terima kasih. Kira-kira pesan dan kesan Anda ketika yang hadir itu adalah para milenial dengan sebuah lukisan yang sudah terpasang. Pesan saya kepada para milenial, kenapa juga saya pilih tempat ini sebagai pameran saya? Tujuannya untuk mengenalkan, pertama untuk mengenalkan para milenial agar tahu apa itu sih seni dan apa itu lukisan tentunya. Terus yang kedua, agar dengan konsep pameran yang saya angkat ini menjadikan para milenial ini nantinya menjadikan sosok-sosok yang mampu bersujud syukur atas hidupnya masing-masing. Seperti itu. Saudara-saudara sekalian, demikianlah bincang-bincang dengan pelukis Alif Iman yang pelaksanaannya akan mulai tanggal 29 Januari tahun 2022 hingga 10 hari ke depan. Saudara-saudara sekalian, kami selalu melihat bagaimana Mas Alif ini bertambah dan bertambah, terus melakukan satu karya kreativitas pada saat-saat yang berikutnya juga mampu untuk menggedor sekali lagi
mampu untuk menggedor tentang kreativitasnya. Sekian saudara-saudara sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.